Pagi itu terasa berbeda. Dunia yang selama berhari-hari dipenuhi gemuruh jutaan langkah kaki mendadak berubah sunyi. Tidak ada lagi teriakan yang menggema dari kejauhan. Tidak ada lagi gelombang manusia yang bergerak tanpa henti. Dan tidak ada lagi ketakutan yang membuat penduduk bumi bersembunyi. Kesunyian itu begitu ganjil karena hanya semalam sebelumnya Ya'juj dan Ma'juj masih menguasai hampir seluruh dunia. Bagaimana mungkin bangsa yang tidak mampu dikalahkan oleh manusia itu lenyap hanya dalam satu malam? Siapakah yang akhirnya menghentikan mereka? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru tidak memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk berperang? Jawabannya telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis sahih, membentuk sebuah kronologi yang memperlihatkan bagaimana Allah mengakhiri salah satu fitnah terbesar menjelang hari kiamat. Beberapa waktu sebelumnya, keadaan bumi telah mencapai titik yang hampir tidak menyisakan harapan. Setelah keluar dari penghalang yang selama berabad-abad membatasi mereka, Ya'juj dan Ma'juj menyebar ke seluruh penjuru bumi sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Jumlah mereka begitu besar hingga hampir tidak ada negeri yang mampu bertahan. Sementara setiap wilayah yang mereka lalui berubah menjadi tempat yang dipenuhi kepanikan dan kehancuran. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa rombongan pertama Ya'juj dan Ma'juj meminum air danau Tiberias hingga habis. Ketika rombongan terakhir tiba, mereka hanya berkata, "Dahulu di sini pernah ada air." Gambaran ini bukan sekedar menunjukkan kerakusan mereka, melainkan memperlihatkan betapa luar biasanya jumlah Ya'juj dan Ma'juj hingga sesuatu yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan digambarkan lenyap hanya karena mereka melintas. Satu demi satu wilayah akhirnya jatuh. Tidak ada kerajaan yang mampu menghentikan mereka. Tidak ada pasukan yang berhasil mempertahankan negerinya. Dan tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi manusia. Dunia yang selama ini dikenal perlahan berubah menjadi tempat yang dikuasai oleh ketakutan. Sementara seluruh harapan manusia kini tertuju kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang baru saja membinasakan Dajjal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang sama sekali tidak diduga. Nabi Isa alaihi salam tidak diperintahkan mengumpulkan pasukan ataupun menyusun strategi peperangan. Beliau justru diperintahkan membawa orang-orang beriman menuju Bukit Tur. Karena berakhirnya fitnah ini tidak akan ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Tur menjadi tempat perlindungan terakhir bagi Nabi Isa alaihi salam bersama orang-orang yang beriman. Dari tempat yang tinggi itu, mereka hanya dapat menyaksikan dunia yang perlahan dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada lagi pasukan yang datang membawa pertolongan. Tidak ada lagi negeri yang mampu memberikan perlindungan. Dan tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman selain perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Hari demi hari berlalu dalam keadaan yang semakin sulit. Persediaan makanan terus menipis, sementara jalan untuk turun hampir mustahil dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa beratnya keadaan saat itu, hingga kepala seekor sapi menjadi lebih berharga daripada 100 dinar. Harta kehilangan nilainya ketika manusia hanya berusaha mempertahankan hidup di tengah fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Ya'juj dan Ma'juj terus bergerak tanpa mengenal belas kasihan.
Setelah merasa telah menguasai seluruh bumi, kesombongan mereka pun mencapai puncaknya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa mereka melepaskan anak-anak panah ke arah langit. Ketika anak-anak panah itu kembali dengan sesuatu yang tampak seperti bercak darah, mereka mengira telah mengalahkan penghuni langit, sebagaimana mereka merasa telah menguasai penghuni bumi. Padahal semua itu hanyalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj dan Ma'juj mengira tidak lagi memiliki lawan, padahal pada saat yang sama ajal mereka telah ditetapkan. Semakin tinggi kesombongan mereka, semakin dekat pula saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu melampaui kekuasaannya. Di Bukit Tur, Nabi Isa alaihissalam menyaksikan penderitaan orang-orang beriman yang semakin berat. Tidak ada lagi strategi yang dapat dijalankan. Tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh. Dan secara lahiriah, seluruh ikhtiar manusia benar-benar telah mencapai batasnya. Dunia seolah tidak lagi memiliki cara untuk menghentikan Ya'juj dan Ma'juj. Namun seorang nabi mengetahui bahwa ketika seluruh pintu di bumi telah tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup bagi hamba yang memohon kepada Rob-Nya. Karena itulah Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman tidak mengangkat senjata. Mereka mengangkat tangan. Di tengah dunia yang telah dikuasai Ya'juj dan Ma'juj, sebuah doa dipanjatkan dengan penuh harap. Dan dari doa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai akhir dari bangsa yang selama ini tidak mampu dikalahkan oleh manusia. Tidak ada riwayat yang menjelaskan kata demi kata doa yang dipanjatkan Nabi Isa alaihissalam. Namun dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa beliau bersama orang-orang beriman memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh ikhtiar manusia benar-benar mencapai batasnya, hanya doa yang tersisa. Dan justru pada saat itulah pertolongan Allah datang. Bukan melalui pasukan yang memenuhi langit, bukan pula melalui gempa yang mengguncang bumi, melainkan melalui sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan An-Nagof kepada Ya'juj dan Ma'juj. Para ulama menjelaskan bahwa An-Nagof adalah sejenis ulat atau parasit kecil yang menyerang bagian leher. Makhluk yang hampir tidak berarti menurut ukuran manusia itu mengenai seluruh Ya'juj dan Ma'juj secara bersamaan. Tidak ada yang mampu menghindar, tidak ada yang mampu melawan, dan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam satu malam, bangsa yang sebelumnya membuat seluruh bumi hidup dalam ketakutan itu roboh bergelimpangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka mati seperti matinya satu jiwa. Kalimat yang singkat itu memperlihatkan betapa cepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri fitnah yang tidak mampu dihentikan oleh manusia. Tidak ada peperangan, tidak ada benturan dua pasukan, dan tidak ada kemenangan yang dapat diklaim oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sejarah telah berkali-kali memperlihatkan pola yang sama? Pasukan bergajah dihancurkan oleh burung-burung kecil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ditenggelamkan di laut yang selama ini ia kuasai. Dan kini Ya'juj dan Ma'juj yang memenuhi bumi dengan kekuatan mereka justru berakhir karena makhluk kecil yang bahkan tidak mampu mereka lihat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu keputusan, sebesar apapun kekuatan makhluk tidak akan mampu mengubahnya. Ketika fajar mulai menyingsing, Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman belum mengetahui apa yang telah terjadi di luar Bukit Tur. Dunia yang semalam masih dipenuhi suara langkah Ya'juj dan Ma'juj kini berubah sunyi. Tidak terdengar lagi gemuruh yang selama berhari-hari mengguncang bumi. Tidak terdengar lagi teriakan yang memenuhi lembah-lembah. Dan kesunyian itu terasa begitu asing
hingga tidak seorang pun berani keluar tanpa memastikan keadaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihi salam bersama orang-orang beriman akhirnya meninggalkan Bukit Tur. Namun dunia yang mereka temui bukanlah dunia yang telah kembali normal. Sejauh mata memandang, hampir tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dipenuhi bau dan jasad Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam bersama kaum mukmin akhirnya turun dari Bukit Tur. Ancaman yang selama ini membuat manusia hidup dalam ketakutan memang telah berakhir. Tetapi pemandangan yang terbentang di hadapan mereka jauh dari kata lega. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa bumi dipenuhi bangkai Ya'juj dan Ma'juj hingga hampir tidak ada sejengkal tanah pun yang terbebas dari bau mereka. Kehidupan belum mungkin kembali berjalan selama jasad-jasad itu masih memenuhi bumi. Jumlah mereka yang sebelumnya memenuhi setiap penjuru dunia kini menjadi persoalan baru yang tidak mampu diatasi manusia. Lembah, dataran, hingga jalan-jalan dipenuhi tubuh yang telah terbujur kaku. Udara dipenuhi bau yang menyengat. Sementara manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan bumi dari jasad dalam jumlah yang begitu besar. Sekali lagi, mereka menyadari bahwa hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyelesaikan apa yang berada di luar batas kemampuan manusia. Nabi Isa alaihi salam kembali berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan itu pun dikabulkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung besar yang lehernya menyerupai leher onta. Burung-burung itu datang berbondong-bondong mengangkat jasad Ya'juj dan Ma'juj, lalu membawanya ke tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Hadis tidak menjelaskan di mana tempat tersebut berada. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan bagaimana seluruh proses itu berlangsung secara rinci. Karena itulah para ulama memilih berhenti pada batas yang dijelaskan oleh wahyu. Sikap ini menjadi pelajaran penting bagi setiap muslim, bahwa dalam perkara gaib kita beriman kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Sementara hal-hal yang tidak diterangkan tidak perlu dipenuhi dengan dugaan maupun cerita yang tidak memiliki dasar. Setelah seluruh bangkai diangkat, bumi memang terbebas dari jasad Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi, bekas kehancuran masih terlihat di mana-mana. Dunia yang baru saja melewati salah satu fitnah terbesar dalam sejarah manusia belum sepenuhnya pulih. Tanah masih menyimpan bekas bencana, sementara kehidupan belum kembali seperti sedia kala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang tidak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hujan itu membasuh seluruh permukaan bumi hingga tidak menyisakan satu rumah dari tanah liat maupun kemah dari kulit. Air mengalir ke setiap lembah dan dataran, membersihkan seluruh bekas kehancuran yang ditinggalkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika hujan itu berhenti, dimulailah salah satu masa paling penuh keberkahan yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Setelah bumi dibersihkan oleh hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dimulailah salah satu masa yang paling penuh keberkahan dalam sejarah manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi mengeluarkan seluruh keberkahannya dan memerintahkan langit menurunkan seluruh keberkahannya. Tanaman tumbuh dengan subur, hasil bumi melimpah, dan kehidupan kembali dipenuhi ketentraman setelah manusia melewati fitnah terbesar yang pernah mereka saksikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menggambarkan sebuah buah delima yang dapat dimakan oleh banyak orang, sementara kulitnya dapat dijadikan tempat berteduh. Susu seekor unta mampu mencukupi kebutuhan banyak manusia,
Demikian pula sapi dan kambing, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut musibah, Dia juga mampu mengembalikan keberkahan dengan cara yang jauh melampaui perkiraan manusia. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar menceritakan berakhirnya sebuah bangsa. Seluruh rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa sebesar apapun kekuatan yang dimiliki makhluk, semuanya tetap berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Dia belum menghendaki suatu peristiwa berakhir, tidak ada manusia yang mampu mengakhirinya. Namun ketika ketetapannya telah datang, tidak ada satupun yang mampu menahannya. Karena itulah Nabi Isa alaihi salam tidak diperintahkan memenangkan peperangan, melainkan memimpin orang-orang beriman untuk bersabar, berikhtiar, dan berdoa hingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar dari seluruh kisah ini, bahwa harapan terakhir seorang mukmin tidak pernah bergantung kepada besarnya kekuatan manusia, tetapi kepada Rob yang menguasai seluruh langit dan bumi. Namun, perjalanan akhir zaman belum berakhir di sini. Setelah masa penuh keberkahan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih mengabarkan berbagai peristiwa besar lain yang akan terjadi sebelum hari kiamat benar-benar tiba. Setiap peristiwa saling berkaitan, membentuk sebuah kronologi yang semakin memperlihatkan kebenaran wahyu yang beliau sampaikan lebih dari 14 abad yang lalu. Dan insya Allah, perjalanan itulah yang akan kita telusuri pada dokumenter berikutnya. Jika Anda menyukai dokumenter sejarah Islam yang disusun berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta referensi yang kredibel, dukung nuansa peradaban dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter berikutnya.